Bang, bahas cara jawab soal-soal technical test kayak LeetCode atau HackerRank dan lain-lain gitu ya. Oke, kita akan coba bahas mengenai LeetCode terlebih dahulu. So, stay tune terus. Nah, di sini gue udah coba buka satu buah soal di LeetCode. Namanya itu case-nya to sum. Ini levelnya easy. Yang pertama kita harus perhatiin ketika kita nanti technical interview, apalagi share screen atau live coding gitu ya. Kita kan berarti nanti nggak bisa googling, nggak bisa buka AI gitu ya. Nanti ya pasti bakal langsung udahan gitu kalau misalkan kita buka AI. Nah, yang harus kita lakuin pertama itu memahami si soalnya. Jadi teman-teman jangan langsung buru-buru, kita pahamin dulu soalnya. Kita baca dulu secara teliti satu persatu gitu ya. Di sini kita itu nantinya diberikan array of integer dengan nama variabelnya nums. Kemudian ada integer dengan nama variabelnya itu target. Nah, ini nanti inputnya ya, karena di sini given. Jadi dikasih input ada dua inputnya. Yang pertama nums, dia itu array of integers, dan yang kedua itu target, dia itu integer. Kemudian yang diinginkan adalah nge-return indeksnya daripada dua buah number yang kalau number itu ditambahin akan sama dengan target. Terus dari situ nanti kita bisa contoh example-nya nih. Di si lead code dia udah ngasih example juga. Input yang pertama, ingat kita punya dua input ya, ada nums array of integers sama target integer doang. Nah, di sini dikasih array of integer ada 2, 7, 11, 15. Targetnya 9. Sementara yang diinginkan ngembaliin ya si outputnya, ngembaliin indeks dari masing-masing number ini yang kalau dijumlahin itu hasilnya 9. Nah, di sini dapat outputnya itu 0,1 atau indeks ke 0 dan indeks ke 1. Kenapa? Karena ketika kita nambahin si indeks ke 0 yang mana di sini tuh 2 dan ditambahin 7, dia hasilnya akan 9. Makanya akan di return nih, di return indeks ke 0 dan indeks ke 1. Nah, kalau misalkan teman-teman udah paham nih ya dari si soalnya, yang pertama teman-teman lakuin kalau versi gua nih ya, ini versi gua, pendapat gua dan pengalaman gua, kalian nggak harus langsung ngoding. Tapi kalian coba jelasin ke si interviewernya gimana kalian mau nge-solve masalah ini. Nah, buat ngejelasinnya, teman-teman bisa ngomong secara verbal langsung ke si interviewernya, atau teman-teman bisa nggunain TL Draw gini ya. Kita coba gambarin pakai kanvas. Nah, kalau misalkan ini targetnya yang barusan nih yang 9, itu kan kita udah dapat dari example. Nah, coba kita ganti nih targetnya. Misalkan kalau pengen dapat 22 nih ya, misalkan targetnya 22. Nah, sekarang berarti kita kan bisa kayak gini nih. Kalau misalkan kita punya problem solvingnya dengan cara ngecek satu persatu nih, satu ke sini, oh ternyata enggak. Terus dari sini ke sini, 2 tambah 11 apakah 22? Oh ternyata enggak. Terus dari sini ke sini, 2 tambah 15 apakah 22? Ternyata enggak. Nah, berarti di looping yang pertama kita nggak dapat tuh si targetnya 22. Sekarang kita bisa masuk ke loopingan yang kedua. 7 plus 11, apakah dia hasilnya 22? Enggak gitu ya. Sekarang kalau misalkan 7 plus 15, apakah dia hasilnya 22? Iya, 15 tambah 7 dia hasilnya 22. Nah, berarti ini berhasil nih sesuai dengan target. Berarti nanti outputnya adalah indeks ke 1 dan indeks ke 3 ya. Berarti nanti jawabannya ini array 1,3. Kenapa 1,3? Karena ini ke indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2 dan indeks ke 3. Ini outputnya. Kalau si target 22. Nah, ketika kita udah ngejelasin gimana cara kita nge-solve masalahnya, sebelum kita ngoding itu udah dapet eh, si interviewernya itu udah dapet jalan pikirnya kita gitu. Oh, ternyata jalan pikirnya ke sini. Sekarang kita tinggal coba implementasi ke codingannya gitu. Karena kita ngegunain loopingan langsung dua, itu berarti ini kita nge-solve-nya secara brute force gitu ya. Kita langsung aja
berdasarkan apa yang ada di pikiran kita pertama kali. Nah, kita akan coba selesaikan si brute force-nya. Oke, karena kita di sana nanti mau bikin 2 looping, kita bikin aja step by step satu persatu. Loop pertama gitu ya. Kemudian nanti di sini ada loop kedua. Kita start dari loop pertama dulu. Kita bikin di sini for ya. For let i misalkan di sini 0, kemudian di sininya i kurang dari nums.length, terus i plus plus. Nah, ini loopingan yang pertama. Kemudian kita mau ngecek ya, kalau misalkan di looping yang pertama nggak ada, kita harus ngecek kan ke yang selanjutnya. Nah, kita pakai looping yang kedua nih, loop kedua atau inner loop lah, bisa dibilang kayak gitu, bebas. Nah, karena kita udah coba ngejelasin ke si interviewer bagaimana jalan kita ngerjainnya, kita kan bakal langsung masuk ke loop yang kedua buat yang 7 ini nih, 7, terus langsung ke 11 kan, nggak balik lagi ke 2 nih, karena ya ngapain, karena udah dijumlahin sebelumnya, tapi nggak berhasil kan. Makanya di sini kita harus bikinnya for let j misalkan i plus 1 gitu. Kemudian di sini j kurang dari nums length dan di sini j plus plus. Nah, sekarang karena kita udah masuk di looping yang kedua, sekarang kita mau bikin kondisi. Nah, di sini bikin pengecekan. Pengecekan kalau si numsnya itu nums i di sini ya plus nums j sama dengan target, kita nanti akan return indeksnya. Nah, kita bikin komen-komen kayak gitu aja nggak apa-apa. It's okay gitu ya. Sekarang kita bikin si kodenya if nums i plus nums j equal gitu ya target. Atau misalkan di sini sama dengan target 3 kali boleh kayak gini ya. Biasa di JavaScript 3 kali gitu. Maka di sini sekarang kita return aja i dan j-nya. Kenapa? Karena kita mau nge-return si indeks i dan indeks j-nya gitu ya. Karena yang di expect itu si indeksnya. Nah, kalau misalkan semuanya nggak ada, kita misalkan di sini return aja array kosong gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Run. Coba ini di sini aja. Nah, dia ngembaliin error, ini ya unexpected token. Oke, nggak apa-apa karena saya typo, harusnya return gitu ya. Kita jalankan lagi, return. Nah, dia berhasil ya. Dia berhasil, semua case-nya berhasil dengan baik gitu. Nah, sekarang ketika kita udah ngoding kayak gini, udah dapet resultnya. Nanti nih kalau misalkan si interviewer nanya, ini tuh si big O notation-nya apa? Nah, teman-teman kalau misalkan ditanya gitu, berarti harus sudah tahu nih kalau misalkan loopingannya itu nested ya, ada inner loop kayak gini, ini tuh berarti big O n kuadrat gitu ya. N kuadrat gitu. Jadi karena dia di dalam satu buah loop ada loopnya lagi, jadi 2 kali ngeloop, dan ini itu biasanya jelek gitu ya karena bakal lambat. Baiknya nanti ini bisa di-optimize atau di-improve. Nah, kalau misalkan waktunya masih ada dan interviewernya itu nanyain, ini bisa di-improve gak nih solusinya? Nah, teman-teman bisa ngobrol nih sama si interviewernya. Apakah ada clue, misalkan kalau misalkan bingung, ada clue nggak sih kalau misalkan ini pengen diimprove? Kalau misalkan dikasih clue sama si interviewernya atau dikasih hint, misalkan nih si interviewernya kira-kira bisa pakai hash gak? Nah, itu teman-teman bisa buat langsung mikir nih, pakai hash. Kayaknya bisa nih, bisa pakai hash. Kita bikin hash kosong nantinya atau objek kosong. Terus nanti ketika kita looping, kalau misalkan nggak ada, kita simpen di hashnya. Kalau misalkan ada, kita balikin indeksnya. Indeksnya dapat dari si hashnya. Oke, kita coba gambarin. Kita gambarin dulu ya, yang ide yang kedua secara optimize-nya. Oke, di sini kita coba gambarin. Kalau misalkan kita mau ngomongin hash, itu kan berarti kita bakalan objek lah ya. Ada key, ada value gitu ya. Karena key value pairs. Kita punya array. Array-nya itu misalkan tadi 2, 7, 11, 15.
Nah, sekarang logiknya gini. Daripada kita ngelooping nested 2 kali si array-nya, gitu ya, si array ini, kita pengen kalau misalkan kita kurangin misalkan ya, kita kurangin nih. Misalkan si 7 kita kurangin 2, hasilnya 9 apa enggak gitu ya. Terus kalau misalkan si 11, oh bukan gitu. Kita misalkan bikin dari si target. Targetnya di sini kan 9 ya. Target sama dengan 9 nih misal. Nah, kita pakai acuan si target ini. Kita nanti bikin satu buah kayak temporary lah ya, atau complements gitu. Kita bikin di sini complement. Complement yang mana nanti di sini kita pakai yang namanya target dikurangi si nilai di sini ya. Berarti misalkan nums i misalkan kayak gini. Nah, si kita pakai pengkondisian ini. Complement target kurangi nums i. Nah, ini kan masing-masing nums i akan berbeda ya. Misalkan target 9 kurangi 2. Terus nanti ditanya nih di dalam pengkondisiannya. Kalau gitu ya, kalau komplementnya itu ya, si variabel komplementnya ada di dalam hash atau objek, kita akan return si indeksnya. Kalau misalkan nggak ada, kita akan masukkan si nums-nya itu ke dalam hash. Nums i, di sini si indeksnya ya, i-nya ke dalam hash. Nah, jadi ketika kita tanya nih ya, targetnya 9 kurangin 2, 7, ada nggak? Nggak ada kan? Berarti kita masukin nih si 2-nya ke dalam hash. Terus nanti masuk nums yang kedua, 9 kurangi 7, ada nggak? Oh, ada nih. Karena dia ada, ya udah kita langsung return aja si indeks dari value 2 ini, yaitu 0, sama indeks si 7, yaitu 1. Nah, ketika kita udah ngejelasin kayak gini, sekarang kita bisa masuk ke codingannya. Oke, kita masuk ke codingannya. Yang ini kita coba hapus aja ya. Hapus. Nah, karena kita udah berhasil pakai brute force. Sekarang kita pakai yang hashmap skenario. Tujuannya apa? Supaya bisa nge-improve atau nge-optimize si codingannya kita gitu. Kita bikin komen aja nggak apa-apa di sini. Misalkan yang pertama ini create variable for the hash gitu ya. Atau kalau misalkan di JavaScript itu object. Kita bikin di sini berarti let misalkan hash equals kayak gini ya. Nah, kemudian di sini sekarang kita loop through the array gini. Berarti for let i equals 0, i kurang dari names length, kemudian i plus kayak gini. Nah, sekarang kita masukkan apa yang udah kita jelaskan di si canvas. Di sini kita pengen ngapain? Kita di sini pengen buat bikin complement, create a complement variable di sini. Berarti di sini kita bikin aja let complement misalkan sama dengan target minus nums i gini. Nah, jadi si komplementnya ini nantinya akan jadi pengkondisiannya. Kita bikin di sini condition gitu ya, logic ini. Di sini kita bikin if complement in hash ya. Kita return apa? Kita return si indeks dari si key-nya. Nah, jadi maksudnya gimana? Nanti si hash ini nih value-nya itu kayak gini. Kan yang pertama nanti dapatnya 2 ya. Berarti dia itu kan kayak gini. 2 1 ini nih. Kemudian di yang selanjutnya berarti 7. Kok 1 sih? 0. Karena dia indeks ke 0. Terus yang kedua, value yang kedua itu 7. Di sininya 1. Value yang ketiga itu nanti 11. Di sininya 2. Kayak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini targetnya. Jadi yang 2 ini dapat dari nilai masing-masing array-nya. Yang 0 ini si indeksnya. Nah, makanya di sini kita perlu ngembaliin aja nih. Hash, kemudian complement. Berarti dia hash
Si komplement kan dapat nilainya berarti sesuai dengan pengurangan ini, hasil pengurangan ini. Nah, dia nanti dapat tuh si indeksnya secara sendiri karena dapat dari sini, dari si value-nya. Nah, habis itu di sini kita masukkan si indeksnya. Kayak gini. Nah, ini kalau misalkan nggak ada, kita bikin hash, kemudian nums i equal i gitu ya. Baru di sini kita return array kosong. Kayak gini. Nah, ini kalau kita jalanin, kita running code-nya nih. Running code-nya. Nah, dia berhasil. Kalau misalkan kita submit, kita cek kita ada di mana nih. Nah, kita ada di sini nih. Kita udah di 3 milisecond, bits 67,83% orang gitu. Ini yang logic setelah optimize. Nah, sebagai pembanding ya, kita coba untuk ngebalikin ke yang logic yang awal, yang brute force. Nah, di sini gue udah coba buat kembaliin ke yang brute force ya. Kita coba cek, kita run, ini berarti nanti akan berhasil. Kalau misalkan kita submit nih ya, kalau yang pertama nih, dia itu di 3 milisecond ya. Tapi kalau yang brute force, dia ada di 48 milisecond. Perbedaannya sangat jauh. Kenapa? Karena kita udah nge-optimize. Kalau yang brute force ini, dia itu notationnya tuh big O(n) kuadrat. Tapi yang ini, yang kita optimize itu big O(n) gitu ya. Karena dia cuma satu kali ngeloop aja. Kita pakai pembanding menggunakan hash. Nah, kalau teman-teman bisa nge-optimize dari solusi teman-teman yang pertama yang brute force kemudian dioptimize pakai hash map gini, ini teman-teman udah dipastikan mendapat nilai lebih dari si interviewernya. Dan besar kemungkinan juga bisa masuk ke proses interview selanjutnya. Gitu ya. Jadi, ketika kita nanti di interview, teman-teman yang pertama yang harus pertama dilakukan adalah memahami persoalannya nih. Memahami dulu si soalnya, deskripsi soalnya. Kemudian dari situ teman-teman nanti nggak usah langsung ngoding, nggak apa-apa, teman-teman ngobrol aja dulu solusi dari teman-teman ketika pertama kali baca si soal terus dapat solusi. Mas, saya kayaknya bisa pakai brute force dulu, saya mau looping yang pertama, saya mau ngecek masing-masing itemnya, kalau misalkan nggak ada masuk ke loopingan yang kedua, terus nanti dicek lagi itemnya gitu. Nah, dari situ teman-teman kalau misalkan udah ngobrol sama si interviewernya ngomong kayak oke, silakan coba langsung di coding gitu ya, langsung ngoding, terus nanti berhasil apa enggak, terus nanti kalau interviewernya nanya lagi bisa diimprove apa enggak dan teman-teman bisa nge-improve, itu nilai bagus banget gitu. Oke, so segini dulu buat video kali ini khusus untuk membahas kayak cara-cara soal ngejawab gitu ya, soal-soal technical test apalagi live coding. Karena biasanya kalau live coding itu ada rasa apa ya, nervousnya gitu, yang biasanya jago tiba-tiba ngeblank ada banyak gitu ya. Dan gue juga nggak langsung berhasil ya, banyak banget yang gagal-gagalnya. Jadi terus belajar aja gitu ya, improve si data structure and algorithmnya. Oke, so sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Stay tune terus, salam programmer best friend.